Ebitaxan Tax Updates, pembatasan tanggung jawab. Informasi berikut ini hanya bertujuan sebagai bahan referensi dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional pajak yang tepat. Perubahan ketentuan PPh final 0,5% atas peredaran bruto tertentu. Pemerintah mengubah ketentuan terkait pengenaan pajak penghasilan final atau PPh final bagi wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu sampai dengan 4,8 miliar rupiah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 atau PP 20 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak tanggal 22 April 2026. Perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan kebijakan perpajakan yang mendukung praktik bisnis yang sehat dan lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan yang tepat sasaran beserta kepastian hukum atas pelaksanaan pengenaan PPh atas penghasilan yang dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Perubahan dalam PP 20 tahun 2026 hanya mencakup beberapa pasal, sehingga ketentuan yang tidak mengalami perubahan akan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sepanjang tidak bertentangan. Adapun pokok perubahannya sebagai berikut. 1. Subjek pajak. Wajib pajak dalam negeri yang dapat dikenakan PPh final 0,5% adalah A. Orang pribadi, B. Badan berbentuk perseroan perorangan atau PT perorangan yang didirikan oleh satu orang. C. Koperasi dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya di mana dengan berlakunya PP 20 tahun 2026, maka CV, firma, perseroan terbatas atau PT, selain PT perorangan dan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, tidak dapat lagi menjadi penerima baru fasilitas PPh final 0,5%. 2. Pengecualian subjek pajak. Terdapat wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan PPh final 0,5%, yaitu sebagai berikut. A. Wajib pajak yang memilih dikenai PPh tarif umum, yaitu pasal 17 Undang-Undang PPh. B. PT perorangan yang didirikan oleh wajib pajak orang pribadi dengan keahlian khusus yang menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas. C. Badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan pasal 31A Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 atau pasal 75 dan pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021. D. Bentuk usaha tetap atau BUT. E. Orang pribadi beserta seluruh PT perorangan yang didirikan oleh orang pribadi yang bersangkutan dengan jumlah peredaran bruto secara keseluruhan melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. F. Koperasi yang telah melewati jangka waktu 4 tahun pajak sejak tahun pajak terdaftar. Terdapat ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam PP 55 tahun 2022 yang menyatakan bahwa untuk menentukan batasan peredaran bruto, wajib pajak orang pribadi wajib menggabungkan peredaran bruto dirinya sendiri dan seluruh PT perorangan yang dimilikinya. Bagi wajib pajak yang memilih dikenai PPh tarif umum atau batasan peredaran brutonya telah terlampaui, maka tidak dapat lagi dikenai PPh final 0,5% untuk tahun-tahun pajak berikutnya. 3. Penentuan peredaran bruto. Besarnya peredaran bruto berdasarkan PP 20 tahun 2026 diubah menjadi sebagai berikut. A. Jumlah keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, baik yang dikenai PPh tidak final maupun final, termasuk peredaran bruto yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Dan B. Imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. Berdasarkan ketentuan PP 20 tahun 2026, peredaran bruto usaha yang telah dikenai PPh final dengan peraturan pajak tersendiri, penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak dapat dikenai PPh final 0,5%, maupun peredaran bruto usaha di luar negeri juga ikut diperhitungkan dalam menentukan besaran peredaran bruto dengan batasan sampai dengan 4,8 miliar rupiah. 4. Penyesuaian jenis pekerjaan bebas. PP 20 tahun 2026 memperluas cakupan jenis jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang atas penghasilannya tidak dapat dikenai PPh final 0,5%. Di antaranya, yaitu pembuat atau pencipta konten pada media daring
yang dapat berupa influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya, pelukis dan seniman lainnya, maupun tenaga ahli atau profesi yang sejenis dengannya disebutkan dalam PP 20 tahun 2026. 5. Peredaran bruto bagi suami istri. Penentuan besaran peredaran bruto bagi suami istri dilakukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto keduanya, ditambah peredaran bruto dari seluruh PT perorangan yang mereka dirikan, serta penghasilan dari anak yang belum dewasa. 6. Penghapusan jangka waktu. Pemerintah resmi menghapuskan ketentuan jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5% yang sebelumnya dibatasi dalam PP 55 tahun 2022. Dengan demikian, wajib pajak selain koperasi tetap dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% tanpa jangka waktu sepanjang memenuhi kriteria sesuai ketentuan PP 20 tahun 2026. 7. Ketentuan peralihan. A. Orang pribadi dan PT perorangan yang jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5% berdasarkan PP 55 tahun 2022 berakhir pada tahun pajak 2024 atau 2025 dapat dikenai PPh final 0,5% untuk tahun pajak 2025 dan 2026 sepanjang memenuhi kriteria berdasarkan PP 55 tahun 2022. B. Koperasi yang terdaftar sebelum PP 20 tahun 2026 berlaku dan jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5% berdasarkan PP 55 tahun 2022 berakhir pada tahun pajak 2024 sampai dengan 2029 dapat memanfaatkan PPh final 0,5% sampai dengan tahun pajak 2029 sepanjang memenuhi kriteria berdasarkan PP 55 tahun 2022. C. Terhadap CV, firma, PT, selain PT perorangan, atau badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang terdaftar sebelum PP 20 tahun 2026 berlaku, masih dapat memanfaatkan PPh final 0,5% sampai dengan jangka waktunya berakhir sepanjang memenuhi kriteria berdasarkan PP 55 tahun 2022. D. PT perorangan yang menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas atau orang pribadi dan atau PT perorangan dengan penggabungan keseluruhan peredaran bruto telah melebihi 4,8 miliar rupiah sehingga tidak lagi memenuhi kriteria untuk dikenai PPh final 0,5% berdasarkan PP 20 tahun 2026. Tetap dapat memanfaatkan PPh final 0,5% berdasarkan PP 20 tahun 2026 sampai dengan akhir tahun pajak 2026. Terima kasih sudah mendengarkan PB Tax and Tax Updates.